Shalom, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema firman Tuhan hari ini, tidak menikmati janji Tuhan. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 2, tetapi perwira yang menjadi orang kepercayaan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan makan apa-apa darinya. Di tengah resesi yang hebat yang dialami di negeri Samaria, Nabi Elisa datang membawa pesan Tuhan yang berisi kabar baik kepada raja. Ia berkata, besok kira-kira waktu ini, 1 sukat tepung terbaik berharga 1 sikal, dan 2 sukat jelai berharga 1 sikal di pintu gerbang Samaria. Mendengar berita baik itu, ajudan raja terang-terangan menolak. Bahkan, ia menyatakan ketidakpercayaannya. Sekalipun Tuhan telah membuka tingkap-tingkap di langit, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Menanggapi ketidakpercayaan itu, sang nabi berkata, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan makan apa-apa darinya. Dan pesan Tuhan itu benar-benar terjadi. Tidak mudah untuk meyakini sebuah harapan akan datangnya hal yang baik di tengah situasi yang semakin tidak baik. Ketika mendengar dan mencerna sebuah berita, mata kita akan langsung mengarah kepada fakta yang terjadi. Pertanyaan pertama yang kerap muncul adalah, mungkinkah hal baik itu terjadi? Termasuk ketika kita mendengar berita firman Tuhan yang mengandung sebuah harapan, kita kerap sulit untuk mempercayainya. Saat keadaan makin buruk, saat kita tidak lagi melihat adanya jalan keluar, Tuhan hanya melihat agar kita mempercayai firman-Nya. Sekalipun kita tidak mengerti bagaimana caranya bekerja, mempercayai firman Tuhan adalah pilihan terbaik agar kita dapat melihat dan menikmati kuasa firman-Nya. Situasi mungkin terlihat makin buruk, tetapi mempercayai suara Tuhan adalah pilihan yang terbaik. Di dalam Mazmur pasal 37 ayat 25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Pemazmur rupanya mencermati kehidupan orang benar sejak masa muda hingga masa tuanya. Lalu tiba pada satu kesimpulan, orang benar tidak pernah ditinggalkan atau harus meminta-minta roti. Tentu saja janji firman Tuhan ini tidak berarti boleh mengabaikan keharusan untuk bekerja jika terkait pemenuhan kebutuhan. Namun Allah dalam kasih setianya takkan pernah kehabisan cara untuk memberkati umatnya, sehingga tidak ada yang sampai harus meminta-minta demi sesuap nasi. Hari ini mungkin mulai muncul kekhawatiran dalam diri kita akan kondisi ekonomi keluarga yang secara matematis kurang atau mepet. Ada baiknya kita tenangkan diri sejenak, lalu renungkan janji firman-Nya mengenai pemeliharaan Allah bagi umatnya. Mintalah berkat darinya supaya kita dapat beroleh jalan keluar untuk pemulihan kondisi ekonomi keluarga kita. Selain itu, mintalah pula hikmat daripadanya agar kita dapat mengelola keuangan dengan bijaksana. Janji pemeliharaan Allah takkan pernah berhenti karena Dia mengasihi umatnya. Jangan tergoda untuk mencari solusi yang cepat, karena orang yang tergesa-gesa cenderung akan salah langkah. Di dalam Amsal pasal ke-19 ayat 2, tanpa pengetahuan kerajinan putih dan baik, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah dalam melakukan apa saja. Jangan seperti orang makan cabai, begitu digigit langsung terasa pedasnya. Belajarlah sabar dan legowo, karena segala sesuatu yang dikerjakan butuh waktu. Sebelum melangkah, pelajari dahulu dengan seksama, sebab setiap kekeliruan akan membuang energi dan waktu. Kesabaran mendatangkan ketekunan dan ketelitian. Orang yang tergesa-gesa cenderung ceroboh dan sembarangan. Itu sebabnya orang seperti ini sering mengalami kegagalan dan kemalangan dalam hidupnya. Jangan potong kompas atau main salib kanan kiri agar cepat berhasil.
Bila kairosnya tiba, kita pasti menuai hasil. Sama seperti pohon buah-buahan yang kita tanam. Bila saatnya berbuah, dia pasti akan berbuah. Di dalam Pengkhotbah pasal ketiga ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Selami saja rancangan Allah atas kita umatnya. Ketahuilah, tidak ada satupun rancangan Allah atas hidup kita yang gagal. Sebab dialah Allah pemilik alam semesta ini. Hiduplah jujur dan bertahan dalam iman kepada Tuhan. Itulah menjadi bagian hidup kita. Lakukan dengan penuh sukacita sambil senantiasa mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Jika kita ingin melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita, mulailah meminta. Di dalam Matius pasal 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Pelajaran yang paling sederhana yang diajarkan dari Tuhan adalah meminta. Namun kebanyakan dari kita sering mengabaikan akan hal ini. Bukannya mencari Tuhan dalam saat teduh setiap pagi untuk meminta tuntunannya. Namun kita terlalu sering mengandalkan logika, kekuatan, kemampuan dalam segala aktivitas hidup kita. Kerja keras dan rajin adalah kewajiban, namun berdoa sebelum melakukan aktivitas di atas segalanya. Orang yang melalaikan doa termasuk orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Itu sebabnya semua keberhasilan yang dicapai tidak akan pernah maksimal. Hidup memang penuh misteri, tapi kita harus yakin bisa memecahkannya. Jadi jangan takut menghadapi masa depan. Hadapi dan perjuangkanlah dengan sungguh-sungguh. Hidup bukan tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi tentang menghargai apa yang kita miliki. Jangan pakai cara-cara dunia, tapi bersabarlah menantikan janji-janji Tuhan dengan tetap hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Milikilah keyakinan yang tak tergoyahkan untuk memperoleh semua yang kita inginkan. Jangan takut gagal, tapi mintalah yang besar. Hanya orang yang memiliki iman yang kuat kepada Tuhan yang akan mengalami seluruh janji-janji Tuhan yang disediakan Tuhan bagi kita semua. Seberapa besar kita mempercayai Tuhan, itu yang akan menentukan seberapa banyak Tuhan memberkati hidup kita. Seberapa dalam dan seberapa besar kita mempercayai Tuhan, maka sebesar itu pula lah mujizat dan berkatnya yang akan kita terima. Sebab Tuhan tidak akan pernah memberi lebih dari ukuran iman kita. Banyak orang mengaku percaya kepada Tuhan, namun mereka sesungguhnya tidak percaya. Setitik iota pun mereka tidak pernah memiliki iman kepada Tuhan. Mereka terombang-ambing oleh keadaan dan situasi. Mereka berharap, namun harapan mereka jauh daripada kenyataan. Karena sesungguhnya mereka memang bukan orang percaya yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jarang dan hanya sedikit orang yang hidup dalam iman. Bahkan mereka sama sekali belum paham menghidupi imannya. Malahan kedagingannya lebih dominan dalam hidupnya. Sehingga mereka sama sekali tidak pernah mengalami anugerah Tuhan setiap hari. Padahal hidup saja sudah anugerah daripada Tuhan. Mereka tidak pernah mau melangkah atau meraihnya sekalipun itu berada di depan matanya. Iman mereka sudah mati. Bagi mereka hidup adalah untuk menerima, bukan untuk memberi. Demikianlah perenungan firman Tuhan hari ini. Dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar bagaimana banyak orang Kristen yang tidak menikmati janji Tuhan. Karena memang tidak mudah untuk meyakini sebuah harapan yang baik tengah situasi yang semakin tidak baik. Ketika mendengar dan mencerna sebuah berita, mata kami akan langsung mengarah kepada fakta yang terjadi. Pertanyaan pertama yang kerap muncul adalah, mungkinkah hal baik itu terjadi? Termasuk ketika kami mendengar berita firman Tuhan yang mengandung sebuah harapan, kami kerap sulit untuk mempercayainya. Saat keadaan makin buruk, saat kami tidak lagi melihat adanya jalan keluar, Tuhan hanya meminta agar kami mempercayai firman-Nya, sekalipun kami tidak mengerti bagaimana caranya Tuhan bekerja. Mempercayai firman Tuhan adalah pilihan yang terbaik agar kami dapat melihat dan menikmati kuasa firman-Nya. Ajar kami untuk bersabar dan menanti-nantikan janji-janji-Mu Tuhan dengan tetap hidup di dalam jalan-jalan-Mu. Materikan firman-Mu dalam setiap hati kami agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.